Cives ya teman-teman ya. Banyak di sini tempat jajan seperti cimol, apa itu, makanan-makanan anak SD lah ya, telur gulung tuh banyak. Putar ke arah Lipo. Ini di Cikarang kalau jam-jam segini, yaitu jam setengah 5 sore, pastinya macet ya teman-teman ya. Karena apa? Karena banyak karyawan yang pada pulang kerja ya. Nah ini pertigaan itu harus hati-hati ya teman-teman. Karena posisinya di situ tidak ada lampu merah. Tentunya banyak kendaraan bermotor atau mobil yang tidak sabaran ya. Nah ini kita akan menuju ke Lipo ya teman-teman ya. Saya dibandingkan dari kota Tangsel, Depok, kota Bekasi sama Cikarang, untuk suasana kotanya kayaknya lebih asik kan Cikarang ya teman-teman. Kalau Tangsel mungkin di BSD-nya ya enak gitu buat nongkrong. Jalan rusak, banyak yang rusak teman-teman. Katanya ya ini jalan itu kewenangan siapa ya? Pemprov atau Pemda atau kawasan? Kurang tahu kalau masalah birokrasi ini. Yang pasti pemerintah harus segera bisa membuat keputusan untuk memperbaiki jalan-jalan yang rusak itu ya teman-teman ya. Kita berada di Jalan MH Tamrin ya, MH Tamrin Lipo Cikarang. Sebelah kiri ada Rumah Sakit Siloam Cikarang ya.
Siloam sekarang. Ini sebelah kanan ada Lipo ya teman-teman, Lipo Mall Cikarang. Mungkin mall pertama yang ada di sini ya, sebelum ada Aeon sekarang. Ini sebelah kiri ada Rumah Sakit Permata Keluarga ya. Untuk lalu lintas sepertinya ya nggak begitu padat sekali ya teman-teman ya. Ini masih enak lah maju ya. Hotspot itu sekarang ada papan informasi ya, tapi nggak ada informasinya. Nah ini sebelah kiri ada pom bensin ya teman-teman. Ini ruko Roxy sebelah kiri ya. Nah nanti kita akan lewat Universitas Paramadina ya. Universitas Paramadina yang ada di Cikarang. Mungkin itu kampus cabangnya ya teman-teman ya. Kan pusatnya mungkin ada di Jakarta yang itu rektornya Pak Anies Baswedan ya. Nah di Cikarang juga ada Universitas Paramadina teman-teman. Kalau nggak salah di Cikarang itu ada kampus yang lumayan besar, itu ada Presiden University, kemudian Paramadina, kemudian apa lagi ya teman-teman. Nah ini universitasnya teman-teman, Universitas Paramadina. Nah itu depan itu adalah Meikarta ya teman-teman. Gedung depan itu Meikarta yang katanya itu mangkrak, cuman ya nggak tahu ya. Kalau dilihat sih ya seperti kota tapi kurang hidup gitu suasananya. Ini Paramadina, cuman nggak tahu ya untuk mahasiswa saya itu sedikit ya teman-teman. Dan mungkin teman-teman yang nonton channel saya ini ada yang mahasiswa Paramadina sini, silahkan komentar ya. Nah itu depan adalah Meikarta. Cuman kita tidak secara mendetail melihat Meikarta ya teman-teman ya. Tujuan kita adalah sampai ke Pantura di Karawang ya. Dan nanti kita akan ke Jababeka, itu dimana nanti kita akan lewat stadion apa ya, stadion di bawah Mukti ya. Apa stadion Patriot ya? Aduh kalau masalah stadion bola saya kurang hafal ya teman-teman. Cuman nanti kita akan melewati stadion kebanggaan orang Kabupaten Bekasi atau orang Karawang, orang Cikarang ya teman-teman. Ini kalau ke
kanan itu ke Mekarta ya teman-teman. Nah ini kita akan belok ke mana nih? Nah ini kita akan belok ke kanan ya teman-teman ya. Ini jangan sampai salah lawan arus ya. Tadi saya hampir lawan arus ya teman-teman. Nah nanti, nah ini sebelah yang gedung besar-besar ini itu adalah Mekarta ya. Nah ini nanti kita akan ke kanan ya, ke kawasan Jababeka. Nah nanti tembusnya adalah Lemah Abang. Abang itu nanti kita sudah sampai ke Panturanya teman-teman. Untuk kondisi jalanannya sih sebenarnya ya begini ya teman-teman, banyak lubang-lubang kecil sudah dibeton tapi banyak lubang kecil ya. Ya teman-teman harus hati-hati saja kalau lewat sini ya. Ya, kita nanti akan melewati stadion di bawah Unif. Nah, ini sebelah kanan ada Universitas Pelita Bangsa, teman-teman. Universitas Pelita Bangsa di Cikarang ya. Tadi ada kampus Universitas Paramadina. Nah, ini sebelah kanan ada Universitas Pelita Bangsa. Untuk kondisi lalu lintas di kawasan industri ini begitu lumayan padat ya teman-teman. Sebenarnya lewat belok kanan ada jalan perkampungan gitu ya, itu bisa langsung ke nanti ke Pantura. Cuman ya menurut saya kalau lewat sana agak sedikit membosankan ya teman-teman. Jadi ya suasana perkampungan gitu ya. Kalau lewat sini itu kan banyak, ibaratnya banyak gedung-gedung yang bagus gitu ya. Itu enak dilihat di mata gitu. Nah ini sebenarnya bisa teman-teman lewat sini, lewat belakang. Kita juga akan coba meliput juga ya teman-teman untuk rute mudik lewat jalur tol ya. Kalau ini kan kita lebih dikhususkan lewat bukan tol ya, yang dikhususkan untuk mungkin para pemudik sepeda motor ya. Ini depan kita itu stadion di bawah putih ya teman-teman. Untuk stadionnya, wah atapnya udah pada hancur ya. Biasalah orang Indonesia bisa membangun tapi tidak bisa merawat ya. Nah ini kita nanti akan lewat di kawasan Jababeka Residence. Sebenarnya lewat belakang Stadion Wibawa Mukti itu bisa ya. Cuman ya tadi yang saya bilang untuk pemandangannya, kalau untuk santai itu ya kurang asik lah. Menyaksikan lewat yang seperti ini ya, yang kanan kirinya banyak bangunan-bangunan modern gitu ya, yang tentunya enak dipandang mata gitu ya. Tadi lihat ruko-ruko pada sepi ya teman-teman.
itu bagus-bagus ya, tertata rapi. Tapi kalau ya maaf, kalau di untuk pemerintah sepertinya kurang gimana gitu ya. Jadi kalau dilihat dari rumputnya, tanamannya itu kelihatan terawat sekali tuh. Mungkin teman-teman ada yang bekerja di daerah sini boleh komentar ya. Ke depan ada Golden Pelatihan ya, Golden Pelatihan. Ini juga ada Indomaret, cuman nggak tahu Indomaretnya enak nggak buat. Wah, ada kursinya. Ya kalau saya pribadi sih kalau untuk ke minimarket gitu ya sukanya yang ada kursinya ya, bisa nongkrong santai. Nah, ini banyak ruko-ruko yang menyediakan makanan ya teman-teman. Ada Alfamart juga, ada Holland, ada toko pakaian juga ya. Saya belum pernah mampir di sini sih. Untuk harga gimana teman-teman yang sudah pernah mampir di sini? Harganya terjangkau atau ya lebih mahalan atau gimana? Nah, depan ini ada rumah sakit Metro Hospital. Ada rumah sakit, ada hospital lagi ya teman-teman ya. Menurut saya itu pemborosan kata ya. Tinggal kalau saya sih menurutnya melihat Metro Hospital aja ya. Atau mungkin informasi rumah sakit itu untuk ini kali ya, untuk orang-orang yang ibaratnya orang awam gitu ya. Tapi menurut saya sih orang yang pergi ke rumah sakit ya orang yang sudah rasional ya pikirannya ya, karena perginya ke rumah sakit itu udah bukan ke dukun lagi ya. Ada Solaria, ada Mako juga, ada Pizza Hut, enak ini ya sebelah kiri ya. Seru-seru karena banyak tempat yang asik gitu ya. Tapi kalau tidak salah ada jurusan pendidikannya, pendidikan bahasa Inggris atau apa gitu. Atau kalau nggak salah ada juga pendidikan guru SD kalau nggak salah ini presiden universitas. Tapi mahal. Ini kita belok ke kiri. Patokannya adalah sebelum PT Simpo Total Sourcing. Ke Sport City. Nah ini patokannya adalah SMP atau SDIT Robani Islamic School. Robani Islamic School. Nah, itu. Aduh.
Ini kenapa macet? Karena di depan itu ada perlintasan rel kereta ya teman-teman ya. Jadi ya daerah ini sering terjadi kemacetan teman-teman. Kita muter balik teman-teman. Ini kita sudah berada di jalur Pantura ya. Jalur Pantura. Nah ini patokannya ada apa? PT Michelin ya, PT Ulan 14 teman-teman ya. Nah bagaimana untuk kondisi jalur Pantura ini? Mari kita simak bareng-bareng ya.
alhamdulillah untuk jalan ini udah mulai ada perbaikan ya teman-teman ya. Perbaikan jalan ya, bagus lah. Jadi biar para pengunjung ya yang melaksanakan apa kegiatan ini, sama yang melewati jalan itu dengan nyaman ya. Semoga perbaikan ini bukan hanya di Kabupaten Bekasi ya, tapi Kabupaten Karawang juga banyak jalan yang berlubang ya. Video YouTube saya terakhir itu yang di Karawang itu emang parah sekali ya, banyak lubang yang dalam. Nah, ini kita sudah sampai Pabayuran ya, kita sudah melewati Citarum ya teman-teman ya. Citarum ya. Ini kita sudah berada di Kabupaten Karawang ya. Untuk suasana jalanannya seperti ini ya. Nah, ini teman-teman kalau mau ke Rengas Dengklok, Kecamatan Rengas Dengklok itu teman-teman bisa mengambil ruas sebelah kiri ya, belok ke kiri. Kita akan melihat gimana suasana jalanan di Jalan Pantura, terutama di Karawang ya. Jadi kita sampai ke Kelari ya. Dan kita lihat apakah sudah banyak para pedagang yang berada di pinggir jalan ya. Sebenarnya ada dua pilihan ya kalau mau ke arah Jawa ya. Kalau lurus sebenarnya bisa, nanti juga tembusnya ke Kelari ya, lurus saja. Nah cuma ini kita belok kiri aja ya. Kalau lurus itu ya suasananya bagus ya, melihat ibaratnya melihat kota Karawang ya. Nanti melewati Pemda Karawang juga ya. Tapi mungkin untuk laju lalu lintasnya sudah mulai di sana itu sudah mulai padat ya, karena sudah masuk ke kota Karawang ya. Nah ini untuk pelan-pelan untuk mempermudahkan para pemudik juga sudah mulai dipasang teman-teman. Pelang-pelang atau apa petunjuk arah gitu ya, dan dari kepolisian itu sudah mulai dipasang ya. Jadi memang sebentar lagi harus mudik akan segera dimulai ya. Nah ini untuk kondisi jalan lingkar luar di Karawang ya, kalau untuk sini sih ya bagus ya. Nah ini untuk kondisi para pedagang sepertinya sudah mulai banyak yang berdagang ya teman-teman ya. Kalau hari biasa itu banyak kan tutup ya, cuman ini tadi saya lihat udah ada bangunan-bangunan baru ya. Ini ada bangunan baru, udah ada bambu yang sudah didirikan untuk pedagang ini. Sebentar lagi sih, sehari 2 hari lagi atau 3 hari lagi udah mulai ramai ya teman-teman ya, untuk para pedagang sendiri. Nah ini teman-teman bisa sholat di sini di Masjid An-Nur ya. Ini masjidnya dibuka 24 jam, masjidnya juga besar ya, enak di situ teman-teman. Nah ini untuk para pedagang sudah mulai ya, sudah mulai berjualan ya teman-teman. Ini sudah berbau aroma-aroma arus mudik ya teman-teman. Ya itu jalanannya kurang enak ya, kalau untuk Karawang sendiri kurang enak. Banyak jalan yang tambal-tambalan, kemudian beton yang retak gitu ya. Ini para pedagangnya teman-teman udah mulai buka ya. Tapi kalau untuk para pemudik sendiri masih sepi ya. Belum banyak para pemudik ya. Saya perhatikan dari tadi belum ada orang-orang yang bawa tas gede, terus motor plat daerah ya, untuk melintasi jalan ini. Nah, yang terkenalnya di ruas jalan ini itu untuk para pedagangnya itu menjual es kopior ya. Kalau harganya sih dulu sih sekitar 5.000 ya, cuman sekarang nggak tahu mungkin sudah naik atau belum ya es kopior itu. Nah bagi para pemudik silakan deh coba bagaimana menurut kalian tuh rasa es kopior yang disediakan para pedagang di lingkar luar Tanjung Pura ini ya.
Kalau untuk posko-posko mudik sepertinya yang di sini belum kelihatan didirikan sama pemerintah setempat ya teman-teman ya. Oh ya, itu es kopior masih harganya masih 5.000 ya. Beda-beda sih, saya lihat ada yang 6.000 juga, ada yang 5.000. Nah ini kita sudah melewati Politeknik Lautan ya. Politeknik Lautan dan Perikanan. Ini punyanya Dinas Kementerian Kelautan kan ya. Nah ini adalah pom bensin pertama di Jalan Tanjung Pura Karawang ya. Kalau untuk pom bensinnya sih luas ya. Cuman ya itu teman-teman, sepertinya ya kurang bersih ya kalau menurut saya. Ini ada mobil besar ya. Nah ini untuk para pedagang sudah mulai ini ya teman-teman, sudah mulai ditata ya, ditata dengan rapi. Ini sebentar lagi sepertinya mau jualan. Ya bersyukurnya budaya mudik ini bisa menggerakkan ekonomi di pelosok-pelosok daerah ya teman-teman ya, bisa menggerakkan perekonomian orang-orang kecil, masyarakat kecil ya. Ya meskipun jadi tahunan tapi ya kita syukuri dengan adanya budaya mudik. Nah ini depan kayaknya orang mau mudik ya teman-teman, soalnya plannya plat daerah, plat AA sama R. AA itu kalau tidak salah Wonosobo kemudian ya, kalau R itu daerah Purbalingga kali ya, Purbalingga, Purwokerto, sama sampai Banyumas kali ya. Nah ini bagi teman-teman yang bosan melewati Kelari, Cikampek sampai Jatisari ya, karena mungkin ada kemacetan. Nah ini teman-teman bisa mencoba jalur alternatif ya. Ini patokannya di Sekolah Buah Hati. Nah teman-teman bisa lewat belok kiri ya, nanti lewat Telaga Sari, Kemah Abang, kemudian Cilamaya sampai ke Subang kalau tidak salah, itu daerah Lenakan ya. Nah nanti insya Allah deh kita akan coba menyusuri jalur alternatif ya. Belok kiri ini itu bisa, cuman kita coba lurus saja ya. Ada lubang ya teman di belakang jalur ini, dan itu ada di tengah-tengah, jadi kalau misalnya kita di belakang mobil itu tidak kelihatan teman-teman. Kalau tahu ada kita sudah menginjak lubang ya, itu yang bikin kita kaget ya. Nah ini teman-teman harus hati-hati ya, karena banyak truk yang bawa muatan tanah dan tanahnya pada jatuh di jalan. Banyak truk atau perusahaan yang tidak bertanggung jawab ketika membawa muatan tanah yang jatuh di jalan. Ini apalagi kondisinya hujan seperti ini ya. Hati-hati, jalanan pasti licin ya. Nah ini sebelah kiri ada Unsika ya teman-teman, Unsika kampus baru Universitas Singapura Bangsa Karawang. Tuh jalanan pada parah ya teman-teman ya. Terus di daerah Unsika ini teman-teman, ini juga harus hati-hati karena banyak pengendara yang lawan arus ya, lawan arus dari arah sana depan kita. Tuh lihat depan ya teman-teman ya, banyak pengendara yang lawan arus. Ini bahaya sekali ya, teman-teman harus hati-hati di sini.
cukup sekian saja ya vlog kali ini ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat untuk memberikan informasi yang dibutuhkan teman-teman dalam arus mudik ya. Ini karena saya ada keperluan di daerah Majalaya ya, jadi saya belok ke kiri ya teman-teman. Harusnya kalau teman-teman mudik lurus saja ya. Oke, cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari